Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai P-Network yang terbaru lagi ya. Oke rekan-rekanku semuanya, di sini lagi-lagi ada informasi yang sangat mantap sekali berkaitan dengan P-Network, yang mana di sini dikutip oleh Pinjus Media ya, atau P1 News TV rekan-rekan. Di sini memberitakan tentang Dr. Nicholas, kami adalah rantai publik terkuat. Tidak ada yang bisa dibantah dan mainnet akan segera hadir. Dilihat dari judulnya saja sudah sangat mantap sekali. Di sini mengutip daripada kata-kata Dr. Nicholas tentang rantai publik terkuat, yaitu P-Network ya, dengan teknologi blockchain-nya yang sangat fenomenal. Kemudian di sini akan segera dilangsungkan fase open mainnet. Di era Web3, partisipasi teknologi blok atau rantai tidak dapat dihindari. Apakah itu rantai publik atau rantai aliansi atau rantai pribadi, semuanya akan lahir. Yang dimaksud blockchain adalah blockchain adalah rantai, jadi adalah rantai ya. Nah, jadi blok-blok yang dihubungkan oleh rantai-rantai, maka dari itu disebut dengan blockchain yang bersifat terdesentralisasi. Tidak ada otoritas pusat yang dapat mengaturnya atau yang dapat mengendalikannya. Itulah yang disebut dengan teknologi blockchain terdesentralisasi ya, yang memiliki keunggulan-keunggulan yang sangat canggih. Kemudian untuk sampai saat ini publik atau rantai yang tidak cukup untuk mendukung pengoperasian era Web3. Mengapa? Karena publik atau private chain saat ini hanya dapat menyimpan data transaksi saja, tapi bukan menyimpan data yang dibutuhkan oleh Web3. Ini adalah teknologi yang sampai saat ini ya, yang masih belum menunjang era Web3 rekan-rekan. Kemudian di sini apakah akan hadir untuk teknologi Web3 terbaru yang diusung oleh P-Network ini? Kemudian di sini saat ini program simpul apa yang dilakukan oleh Dr. Nicholas? Nah, untuk membuat jaringan publik yang super SIP, jaringan publik atau rantai pribadi ini tidak hanya dapat menyimpan data transaksi saja, tetapi juga dapat menyimpan data Web3. Penyimpanan data Web3 seperti pada gambar, teks, video, suara, dan lain-lain. Data ini juga yang ingin disimpan oleh aplikasi Web3. Mengapa menyimpannya? Karena aplikasi Web3 untuk desentralisasi, dan hal terpenting tentang desentralisasi adalah penyimpanan data ini. Nah, dari sini saja sudah sangat jelas sekali tentang perkembangan teknologi era Web3 ya. Sebelumnya ada era Web 1.0 yang bersifat teks ya. Kemudian Web 2.0 yang bersifat sosial media sampai saat ini rekan-rekan, yang kita bisa berinteraksi di dalamnya ya. Kemudian di sini era Web3, era yang terdesentralisasi yang lebih canggih dari era sebelumnya. Kemudian di sini ini akan menjadi aspek Web3 yang paling berharga, dan rantai publik biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan data ini seperti Bit dan Ether tidak memiliki kemampuan ini. Nah, ini lagi-lagi dibahas ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan akan bisa menambah wawasannya kalau mempelajari tentang blockchain P-Network, atau kalau mempelajari tentang P-Network itu sendiri ya, akan banyak hal-hal baru yang akan rekan-rekan dapatkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan rekan-rekan terkhusus dengan perkembangan era Web3. Di sini disebutkan Bit dan Ether hanya memiliki kemampuan untuk menyimpan data transaksi saja, sehingga tidak dapat mendukung pengembangan Web3. Kemudian apa yang dilakukan oleh Dr. Nicholas adalah untuk mengatasi masalah ini. Tidak hanya menyimpan data transaksi yang paling penting, aplikasi ekosistem juga dapat menyimpan penyimpanan data lain yang dibutuhkan oleh Web3. Misalnya, mengapa aplikasi Web3 penting untuk menyimpan data? Web3 dari jenis novel ingin membuat karya novel terdesentralisasi, on-chain, dan tidak dapat dihapus atau dikontrol, sehingga on-chainnya diperlukan untuk menyimpan konten novel saja, dan konten perlu disimpan di suatu tempat ya rekan-rekan. Ini hanya permisalan saja. Kemudian di sini memasuki tahun 2023, perkembangan era Web3 semakin cepat. Berbagai perusahaan semakin menyadari satu hal, yaitu harus bertransformasi dan bergerak menuju Web3 ya. Dan ini sudah sangat jelas sekali dan sangat mantap sekali perkembangannya. Bahkan kalau kita lihat di sini, perusahaan-perusahaan besar semakin sadar dan melek era digital ya, dan sudah menuju era Web3 rekan-rekan. Nah, banyak perusahaan yang tidak akan melewatkan era Web3 dan akan mulai mengembangkan dan meneliti aplikasi Web3 satu demi satu.
Nah, kemudian di sini untuk perusahaan ini yang paling mereka pedulikan adalah bagaimana mendesentralisasikan aplikasi Web3. Paling penting penyimpanan data. Saya baru saja membuat aplikasi Web3, jadi saya masih belum bisa mengembangkan publik atau rantainya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki jaringan swasta ya atau publik yang mendukung pengembangannya. Nah, ini sudah dijelaskan daripada apa yang berkembang sampai saat ini ya mengenai perusahaan-perusahaan yang akan bergerak menuju era Web3. Meskipun mereka masih belum memiliki pengetahuan yang cukup, mereka akan terus berkembang ya rekan-rekan. Nah, dengan terus berkembang dan terus mengembangkan diri atau mengembangkan perusahaannya melalui era Web3 ini. Kemudian yang ketiga di sini di era Web3 ada hal inti lainnya yaitu ekonomi token ya. Nah, apa itu ekonomi token ya rekan-rekan? Nah, dengan kata lain banyak aplikasi Web3 akan memiliki kode koin mereka. Dan kode koin mereka adalah token yang merupakan ekonomi fast track ya. Nah, jadi di sini mungkin rekan-rekan juga banyak sekali garapan-garapan semacam token-token airdrop ya yang banyak sekali bermunculan di akhir-akhir ini, bahkan sudah sangat lama ya. Tidak lain dan tidak bukan, ini memang sudah berkembang ya untuk era Web3 dengan tokenomiknya ya rekan-rekan atau token ekonominya. Jadi jangan heran jika Anda melihat ekologi semacam ini di masa depan. Saat perkembangan ekologi sudah matang, token mereka perlu dicantumkan di dalam rantai sehingga mereka bisa langsung memilih milik mereka. Beberapa telah berjalan di publik atau rantai publik sejak awal ya. Nah, sementara yang lain telah memilih untuk melakukannya setelah jangka waktu tertentu. Jadi menurut informasi di sini beberapa telah berjalan di dalam blockchain Pi Network ya, sementara yang lain telah memilih untuk melakukannya dalam jangka waktu tertentu. Mungkin setelah fase open mainnet nanti ya akan banyak sekali yang bergabung dengan blockchain Pi Network rekan-rekan atau jaringan Pi ya. Terutama di Cina karena khususnya diperkirakan banyak Web3 ekologi yang perlu menunggu. Kemudian di sini tentu saja main network kami banyak ekosistem akan langsung memilih untuk menggunakan kode sumber pengembangan dan langsung mengunggah ke rantai ya. Oke rekan-rekan, itu tadi adalah informasi yang dikutip oleh P1 News TV ya mengenai Dr. Nicholas. Yang mana di sini Dr. Nicholas juga sangat membanggakan teknologi Web3 nah di dalam blockchain Pi Network itu sendiri ya. Dan tidak bisa dibantah rekan-rekan karena di sini perkembangan cukup masif sekali ya, dan kemudian di sini open mainnet akan segera dibuka. Semoga ini bisa menjadi informasi yang realistis, informasi yang valid ya apa yang disampaikan oleh P1 News TV. Karena di sini P1 News TV selalu memberitakan seputar Pi Network terkhusus terutama yang ada di negara Cina ya. Karena Cina memiliki komunitas yang sangat besar dalam menyambut fase open mainnet dan memiliki semacam harga tersendiri ya, yaitu harga komunitas mereka, harga GCP ya. 1 Pi sama dengan 314.000 dolar atau 4 miliar. Dan akankah listing di harga tersebut ya? Nah, kita nantikan saja, tentu akan banyak info-info menarik yang lainnya ya rekan-rekan. Semoga ini bisa memberikan imunitas kepada para pionir semuanya yang sedang menantikan fase open mainnet. Dan saran dari saya selalu garap project yang lainnya selain project Pi Network untuk menambah pundi-pundi rekan-rekan semuanya. Siapa tahu bisa menjadi uang beras atau uang kasur atau uang bubur di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.